Halo, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kabar teman-teman selalu baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Saya akan membawakan kelanjutan cerita bersambung dengan judul Salah Kamar 199. Mudah-mudahan kalian terhibur. Kalau kalian mau baca versi teksnya bisa kunjungi KBM aplikasi dengan judul yang sama karya Melisseis Demewa. Selamat mendengarkan. Mari kita nikmati malam ini sama-sama. Sayang, ucap lelaki itu, sambil mengempaskan Lizzie ke atas ranjang. Lizzie yang tidak siap dengan tindakan lelaki itu, tampak terbeliak kaget. Ia menjerit kecil, lalu, ia bergegas merangkak ke sudut terjauh dari jangkauan lelaki itu sambil terus mengawasi pergerakannya. Jantungnya yang sejak dari tadi sudah berdetak kencang, kini makin tak keruan. Seolah-olah, organ dalam itu tengah berusaha mendobrak keluar. Tak hanya itu saja, napasnya pun terasa sesak, seakan Lizzie memiliki penyakit asma dadakan. Lizzie menggeleng, menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskan perlahan. Dirasa dirinya sudah sedikit tenang, ia kemudian kembali menatap lelaki itu dengan penuh waspada. Mengawasi gerak-gerik lelaki itu yang membuatnya merasa terancam bila terus satu ruangan dengannya. Aku benar-benar minta maaf karena telah salah masuk kamar. Aku akan meninggalkan kamar ini sekarang juga, ucap Lizzie bergetar dan hendak turun dari ranjang. Namun tiba-tiba, Lizzie melihat tingkah aneh lelaki itu yang semakin menjadi sedang melucuti apapun yang dikenakannya. Mulai dari setelan jas mahal dari desainer terkenal yang dengan kasarnya dilepaskan lalu dilempar ke sembarang tempat. Kemudian disusul dengan dasi yang ditarik kasar yang nasibnya tak jauh berbeda dengan jas tadi, kini telah teronggok di lantai. Lalu, lelaki itu tampak kembali terkekeh aneh sambil menatap lekat Lizzie dan melangkah menaiki ranjang. Dek, jantung Lizzie seolah berhenti berdetak, pun pandangannya memburamkan. Lalu seperdetik kemudian, jantungnya terasa sedang memukul-mukul rongga dadanya, pun pandangannya kini menjadi normal. Hanya saja, lelaki itu sudah berada sangat dekat dengannya. Mungkin hanya berjarak 2 kepal tangan orang dewasa, sehingga Lizzie dapat mencium kembali bau alkohol dan rokok dari tubuh lelaki itu. "Argegeh, kamu jangan macam-macam," jerit Lizzie panik, pun sambil mendorong tubuh lelaki hingga terjungkal ke samping. "Au, sakit," gerutu lelaki itu, sambil kembali bangkit. Saat itulah Lizzie menggunakan kesempatan itu untuk melompat dari ranjang lalu kabur dari kamar ini. Namun, rencana pelarian itu tak semulus yang dipikirkannya. Sebab, lelaki itu sudah lebih dulu bangkit lalu kembali memeluknya dari belakang. "Sayang, kamu mau kabur dari aku yang adalah bosmu? Hehehe, memangnya kamu bisa?" ucap lelaki itu, sambil terkekeh aneh. Lizzie panik, sepanik-paniknya. Namun ia tak bisa berkutik dalam pelukan lelaki itu yang sialnya membuatnya makin terancam. "Biasanya aku tidak akan meminumnya, tetapi entah kenapa malam ini aku malah tidak menyisakan satu tetes pun dari beberapa kaleng itu," ucap lelaki itu, sambil menunjuk ke atas nakas yang terdapat beberapa kaleng bir. "Hehehe, tapi tidak apa-apa, aku akan tetap baik-baik saja karena ada kamu di dalam pelukanku," kata lelaki itu lagi. Kali ini sambil mengeratkan pelukannya, lalu menenggelamkan wajahnya di tengkuk Lizzie. "Aku benar-benar senang kamu berada di sini." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tangan kokoh yang tadinya erat memeluk Lizzie, kini perlahan-lahan mulai terurai. Pun, tubuh kokoh itu ambruk di samping. Hal tersebut sebenarnya bisa digunakan oleh Lizzie untuk menggalakkan lelaki itu, tetapi entah kenapa ia malah membalikkan badan. Lantas mengulurkan tangannya menyentuh dahi lelaki itu. Di saat itulah ia bisa merasakan suhu tubuhnya yang tak normal. Dek, seakan ditampar oleh ribuan tangan, Lizzie tersadar dengan kenyataan yang tengah terjadi pada lelaki itu. "Astaga, apa dia minum bir? Astaga, aku harus cepat-cepat meminta bantuan," ucap Lizzie panik. Kemudian, ia turun dari ranjang, menyambar telepon yang berada di atas nakas sambil terus mengawasi lelaki yang kini tak sadarkan diri, pun mulai bernapas cepat. "Tolong cepat datang ke kamar 199, saya butuh bantuan untuk memindahkan maksud saya, atasan saya." Beliau tidak sadarkan diri karena alerginya kambuh setelah mengonsumsi minuman beralkohol, kata Lizzie panik, sampai-sampai kosakatanya terdengar kacau dan terburu-buru. Setelah melakukan panggilan telepon, Lizzie langsung berlari kecil menuju pintu, membukanya lebar. Mengantisipasi kalau-kalau nanti bala bantuan datang dari pihak hotel. Tak berselang lama, bala bantuan itu pun datang. Ada 3 lelaki yang adalah staf hotel berjalan masuk. Berjalan cepat ke arah ranjang.
Kami akan membantu memindahkan Masnya, kata salah satu lelaki itu. Ya, tolong terima kasih, sahut Lizzie makin panik, sambil mengawasi ketiga lelaki itu yang sedang mencoba mengangkat Baswara Devan Mahendra, lelaki yang tak sadarkan diri di atas ranjang. Kita tidak akan kuat memindahkannya, coba kamu lihat apakah kursi roda masih ada, kata lelaki lainnya. Baik, saya cek dulu, jawab lelaki satunya, sambil berlalu meninggalkan mereka. Tidak ada satupun yang memulai obrolan. Keheningan di antara mereka membuat Lizzie semakin panik. Kepanikannya semakin menjadi saat dilihatnya wajah Baswara makin memerah, pun tubuh lelaki itu sedang menggigil hebat. Saat itulah air matanya tak bisa ia bendung lagi. Ia menangis saking paniknya. Astaga, kenapa rekan kalian lama sekali? Lihatlah keadaan atasan saya, jerita Lizzie panik. Mbak, tenang, Mbak, rekan kami sebentar lagi pasti akan datang. Untungnya apa yang dikatakan lelaki itu benar setelah melihat kedatangan lelaki tadi, kini sedang berlari kecil sambil mendorong kursi roda ke arah mereka. Syukurlah kursi rodanya masih ada. Sekarang kita harus cepat memindahkan Mas ini dan membawanya ke rumah sakit. Setelah Baswara berhasil dipindahkan ke atas kursi roda, mereka pun meninggalkan kamar 199. 30 menit berlalu, akhirnya Lizzie bersama salah satu lelaki, staf hotel, berhasil membawa Baswara ke UGD rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel. Baswara langsung mendapatkan penanganan medis, sehingga lelaki itu telah melewati masa kritis. Mendengar situasinya tak segenting tadi, staf hotel yang menemani Lizzie pamit akan kembali ke hotel. Namun sebelum itu, Lizzie memberi uang tip padanya dan berterima kasih karena telah membantu. Bersamaan dengan itu, Baswara akhirnya mendapatkan kamar inap. Namun sebelum itu, Lizzie diminta untuk mengisi formulir data diri sang pasien, serta dirinya sebagai penanggung jawab. Untungnya Lizzie benar-benar mengenal Baswara, pun tahu betul tentangnya. Sehingga tak memerlukan waktu, ia sudah mengisi semua formulir tersebut. Baik, terima kasih, kami akan segera memindahkan pasien ke kamar inap, kata perawat bagian administrasi. Sama-sama, sahut Lizzie, lantas kembali ke tempat Baswara berada. Lizzie menatap lekat lelaki itu yang lagi-lagi membuatnya lupa diri karena efek wajah tampannya. Namun tak kemudian, ia menyerap cepat sambil menggeleng cepat. Di saat itulah ia baru sadar kalau ada sesuatu yang terlupakan. Astaga, aku melupakan Vano, jerit Lizzie kaget dan panik, lantas ia mencari ponsel di tas kecilnya. Mengaduk-aduk isi tas kecil itu untuk mencari ponselnya. Saat ia telah menemukannya, ia langsung mengambilnya. Lalu melihat layar ponsel itu sedang menampilkan beberapa notifikasi, 10 kali panggilan tak terjawab dari Vano, pun 20 pesan WhatsApp. Rasa bersalah langsung menghantamnya. Dengan cepat ia melakukan panggilan telepon pada lelaki itu. Berharap lelaki itu mau memaklumi apa yang sedang dialaminya. Akhirnya kamu meneleponnya. Kukira kamu sedang sibuk melakukan apapun yang diminta alasanmu, ucap Vano sarkas, ketika panggilan telepon itu tersambung. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku. Namun, sebelum Lizzie bisa menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja Vano sudah lebih dulu memutus sambungan telepon itu. Yang menyebabkan Lizzie ingin menangis saat itu juga. Hah, apa hubungan kami telah berakhir? Gumamnya terguncang. Kemudian, Lizzie kembali mengalihkan perhatiannya pada Baswara yang masih tak sadarkan diri. Ia mendekati lelaki itu, bibir dan dagunya bergetar pelan. Lalu tak lama kemudian, air matanya kembali tumpah membanjiri kedua pipinya. Ini gara-gara kamu. Ya, gara-gara kamu karena selama aku jadi asistenmu, kamu tidak pernah membiarkanku menikmati waktu istirahat atau liburku. Bahkan malam ini, kamu menghancurkannya juga. Kenapa kamu harus berada di satu hotel yang sama denganku? Sampai-sampai kamu harus membawaku dalam kekacauan ini. Kamu nyaris kehilangan nyawa karena kecerobohanmu sendiri. Sudah tahu kamu itu alergi alkohol, tapi kamu tetap nekat meminumnya. Pokoknya karena kamu hubunganku dengan Vano berakhir malam ini. Lizzie melontarkan semua kekesalan dalam hatinya. Meskipun Baswara tidak bisa mendengar apa-apa dari semua yang dikatakannya.